dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK sudah menawarkan Barada Eliezer untuk jadi justice kolaborator dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Justice kolaborator adalah tersangka yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kasus pidana. Eliezer sebelumnya sudah mengajukan perlindungan kepada LPSK. LPSK bilang sangat memungkinkan apabila Eliezer ingin bekerja sama dengan penegak hukum mengungkap kematian Brigadir Yosua. LPSK tengah menunggu pengajuan resmi dari Eliezer untuk menjadi justice kolaborator. Menurut juru bicara LPSK Ruli Novian bilang sejak awal LPSK sudah mengonfirmasikan kepada yang bersangkutan jika memang terdapat orang lain yang terlibat maka Barada Eliezer punya potensi jadi justice kolaborator dengan catatan mau mengungkap perkara ini seterang-terangnya. Sekarang kita sudah bersama dengan Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto dan pengacara Barada Eliezer Deolipa Yumara. Kita terlebih dahulu sapa kepada Bapak Wahyu. Selamat petang Pak Wahyu dan Pak Deolipa. Selamat petang Mbak Audrey. Ya, saya ke Kompolnas terlebih dahulu. Apa yang dilihat Kompolnas melihat penunjukan pengacara Eliezer oleh Bareskrim? Lazimkah? Saya kira nanti Mas Deolipa bisa lebih mendetail ya, tapi dari apa yang selama ini terjadi hal yang biasa ketika seorang yang harus mendapat kuasa hukum tetapi tidak bisa memperoleh atau butuh bantuan dari pihak Polri bisa memberikan asistensi, memberikan bantuan kuasa hukum. Saya kira ini hal yang biasa. Tapi secara teknis mungkin nanti Mas Deolipa bisa menjelaskan lebih detail mungkin ya. Oke, Pak Deolipa, sebenarnya alasan penunjukan Pak Deolipa ini sebagai kuasa hukum baru bagi Barada Eliezer, siapa yang menunjuk atau mungkin Barada Eliezer yang justru menunjuk Bapak? Jadi yang menunjuk kami sebagai kuasa hukum adalah dari Bareskrim, Mabes Polri sendiri. Okay. Jadi dari Mabes Polri menunjuk kami sebagai kuasa hukum. Adapun alasannya, alasannya adalah bahwasanya ini penyidikan adalah pro justisia. Jadi tidak boleh kemudian, apalagi ini kasus pembunuhan, tidak ada pengacara. Ketika pengacara terdahulu kemudian mengundurkan diri, tentunya ini mengalami kekosongan posisi pengacara. Nah, ini berbahaya buat penyidikan karena akan menimbulkan cacat formil. Nah, inilah yang kemudian dipertimbangkan oleh Bareskrim untuk segera mengajukan pengacara baru supaya penyidikan ini bisa berjalan dengan baik kembali. Jadi tidak terganggu oleh adanya pengacara yang mengundurkan diri atau yang kemana gitu kan. Nah, kami ditunjuk untuk itu. Gitu. Kami selaku pengacara akhirnya kami menjalankan tugas yang dianggap adalah ya kita jalankan tugas negara aja. Oke, tapi Pak Deolipa sendiri tahu nggak apa alasannya pengacara sebelumnya mundur? Kalau itu kita nggak perlu tahu. Ya kan banyak alasan untuk mundur ya. Mungkin salah satunya dengan surat, dia ceritakan di surat ya, tapi kita tidak perlu membahas itulah ya. Oke, Pak Wahyu, kira-kira apa sih yang menjadi catatan ketika pengacara mundur langsung ditunjuk oleh Bareskrim? Meskipun tadi catatannya kan memang harus ada pengacara ya. Memang pengalaman selama ini ada beberapa sebab yang menjadikan seorang pengacara mundur. Yang paling mendasar biasanya tidak cocokkan dengan pihak yang memberikan kuasa hukum. Apakah tidak cocok itu karena ada masalah teknis atau non teknis, atau bisa juga seorang pengacara mundur karena merasa yang dia harus bela, yang dia harus jadi sebagai kuasa hukum ada
melakukan kebohongan atau apa, itu kewenangan dari pihak pengacara. Artinya sudah tidak ada yang cocok, sudah tidak ada lagi sesuatu yang bisa berjalan bersama-sama. Nah, tadi betul Mas Deolipa menjelaskan, ketika terjadi kekosongan kuasa hukum karena ini justisia, kemudian sanksi hukumannya juga cukup tinggi, yaitu paling lama 15 tahun karena menggunakan pasal menggunakan 338, sehingga memang perlu pendampingan kuasa hukum sehingga jangan sampai nanti ada masalah di belakang. Ya. Yang mengwujudkan juga adalah dengan penunjukan pengacara baru Pak Deolipa, langsung katanya Barada Eliezer siap jadi justice kolaborator, betul itu? Betul. Alasannya? Pertama, jadi begini, beliau ini tadinya kan memang mengalami banyak tekanan-tekanan batin ya, tekanan mental karena masalah-masalah terdahulu dan mungkin karena perintah-perintah masa lalu. Sehingga dia terkontaminated di Perintah pikiran. seperti apa Pak Deolipa yang dimaksud? Ya, Dari ini yang siapa? masih pro justisia, Pak. Ketika masuk ke perintah, apa perintahnya itu adalah wilayah penyidikan. Jadi saya nggak bisa menyampaikan di publik sekarang ini. Jadi ada tekanan yang sangat dirasakan Barada Eliezer? Betul, pada waktu kemarin ada tekanan sehingga dia secara mental nggak siap untuk berbicara terus terang. Tapi sekarang bagaimana kondisinya Barada Eliezer ketika sudah siap menjadi justice kolaborator dan siap juga dikawal oleh Anda sebagai pengacara oleh Barreskrim? Ya, sekarang ini dia sudah sangat siap sekali dan dia akan bercerita memang apa adanya, semuanya dia buat terang supaya memang dia sendiri kan supaya tidak dipersangkakan yang terlalu buruk juga buat dia kan. Juga untuk mengamankan kepentingan dia karena dia juga kan memang perlu didampingi atau perlu juga mendapatkan penanganan hukum yang baik. Oke, Pak Wahyu, tekanan seperti apa sih yang kira-kira dirasakan Eliezer? Iya, jadi sebetulnya ini sudah bisa terbaca beberapa waktu yang lalu. Karena kami Kompolnas sejak awal melihat ada problem internal ketika proses ini berjalan. Nah, problem yang paling menonjol karena di sana ada relasi kuasa, di mana ada komandan, ada anak buah, dan sebagainya, yang oleh Pak Mahfud disebut sebagai psikohierarkis. Lalu juga ada problem politis karena ini menyangkut kepada pejabat tinggi di Polri, yaitu Kadif Propam, dan terjadinya juga di rumahnya pejabat tinggi. Dan itu terkait dengan banyak aspek, maka disebut sebagai psikopolitis. Nah, tekanan ini kemudian oleh Kompolnas dibaca, dan Kompolnas kan tidak bisa masuk ke wilayah penyidikan. Yang dilakukan Kompolnas hanya bisa memberikan masukan untuk mencari solusi atas problem ini. Nah, salah satu solusi yang kita sampaikan adalah memotong psikohierarkis tadi dengan tentu saja mencopot pejabat-pejabat yang bisa intervensi, yang bisa, dan itu sudah dilakukan Bapak Kapolri hari Kamis malam langsung dengan mencopot 10 orang yang punya jabatan langsung untuk dalam proses ini. Memang alasan yang disebut adalah dalam rangka karena ada dugaan etik, ada dugaan tidak profesional di dalam penanganan PKP, tetapi langkah yang dilakukan Bapak Kapolri kan sudah jelas memotong, mengeliminir problem psikologis tadi yang oleh Mas Deolipa disebut sebagai ada tekanan-tekanan, dan sekarang moga-moga aja nggak terjadi nanti. Ya. Pak Deolipa, tekanan mentalnya itu seperti apa sih, terkait dengan kronologika atau mungkin yang benar pengen diungkapkan tapi kemudian ditahan? Ya, tekanan ini kan termasuk permintaan pembuatan skenario, seolah-olah kejadiannya begini. Padahal dalam kenyataannya kejadiannya tidak begini, tapi begitu. Nah, dia berubah dari posisi tekanan di mana harus berbuat begini, dan dia harus bercerita apa adanya. Jadi ini ada perubahan. Termasuk juga dengan Pak Deolipa, mohon maaf saya potong, ini termasuk juga dengan pernyataan disebutkan Eliezer supir bukan ajudan tapi dulu bilangnya adalah pengawal pribadi. Kemudian jarak tembakannya pertama 6 meter jadi 2 meter, itu kira-kira yang akhirnya? Betul. Oke. Betul sekali. Oke, nah tadi juga disebutkan oleh Bapak skenario apa sebenarnya selain yang tadi saya sebutkan yang paling berubah begitu atau sengaja diubah? Ya, skenario yang terdahulu kan adalah cerita omong kosong sebenarnya, omong kosong. Bagian mananya Pak Deo mungkin? Yang tembak menembak itu seolah-olah tembak. Jadi yang nembak itu bukan Barada Eliezer? Dia sudah mengakui itu, tapi skenario nggak begitu. Keadaan yang nyata tidak begitu, tidak seperti yang terdahulu.
termasuk juga dengan dugaan pelecehan seksual kepada istri Verdi Sambo? Itu belum kita dapat ceritanya karena di posisinya si Baradae tidak mengetahui itu. Jadi apa yang ingin diungkapkan ketika menjadi justice kolaborator? Kunci seperti apa? Tentunya yang akan diungkapkan adalah kejadian yang sebenar-benarnya yang terjadi, yang dialami, dilihat langsung oleh beliau, dan yang dilakukan oleh beliau. Oke. Dia akan ceritakan itu semuanya. Jadi kami tegaskan lagi perbincangan dari Pak Deolipa bahwa tidak ada adegan tembak-penembak di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Tidak begitu, ada. Ada? Oke. Ada. Tapi tidak seperti cerita yang sebelumnya. Seperti apa yang kemudian disampaikan sebenarnya yang terjadi? Yang sebenarnya terjadi adalah masuk ke wilayah penyidikan sekarang. Jadi kita juga tidak berani bicara ya. Oke, gimana Pak Wahyu? Ya, saya kira memang ini masuk substansi penyidikan. Tetapi sebetulnya kalau kita melihat fakta yang sudah dipublikasikan, dipublish, awal mulanya kan diceritakan ada 5 menembak, tetapi ternyata di Repidum Bareskrim ya Brigjen Anirian ketika menyatakan bahwa tersangka E melanggar pasal 338 itu kan pasal pembunuhan. Jadi kan pasal 338 disebutkan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain ya diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Artinya apa yang disampaikan semula kan disampaikan berbeda dengan yang disampaikan oleh Dirpidum. Jadi tetapi secara detail saya kira itu sudah masuk ke substansi penyidikan. Jadi nanti wilayahnya jauh wilayah penyidik lah ini biar ini ya. Oke, tapi kalau misalnya ada fakta yang tidak sesuai, apa dampaknya bagi perkembangan penyelidikan ini yang dilihat dari Kompolnas? Saya kira Kompolnas kan pada posisi mengawal ya, kita mengawasi. Pengamatan kami sampai hari ini semuanya on the track. Soal apa substansi itu di penyidik. Tetapi perlu kami sampaikan, langkah-langkah Bapak Kapolri kan seperti sekarang dengan menempatkan Pak Verdi Sambo di tempat khusus dengan adanya dugaan pelanggaran etik ya. Itu nanti kan pelanggaran etik itu bisa bergeser menjadi pelanggaran pidana kalau di dalam proses pemeriksaan ditemukan. Kalau sudah masuk ke pidana nanti menjadi presisia. Kalau pelanggaran etik kan masih wilayah internalnya Polri ini. Artinya sebetulnya dengan langkah-langkah ini nanti pasti akan ada informasi baru dan itu sudah masuk ke wilayah substansi penyidik saya kira itu ya. Oke. Pak Deolipa dengan siap menjadi justice kolaborator artinya sudah lega Barada Eliezer tidak lagi terima ancaman-ancaman seperti yang dulu. Artinya juga sudah bisa dipastikan keamanan dari Barada. Lega, ya. Sudah sangat lega, apalagi sekarang Baradae sudah berserah diri kepada Tuhannya. Oke. Jadi dia sudah merasa plong, dia merasa dalam lindungan Tuhan, baik atau buruk ya, dalam lindungan Tuhan. Pak Deo, titik apa yang akhirnya membuat Barada Eliezer ini kemudian saya harus mengungkap yang sejujur-jujurnya? Ya, titiknya adalah ketika setelah dia berdoa, dia merasa nyaman, tenang, dan dia merasa bahwasanya mungkin dia selama ini dimanfaatkan oleh pimpinannya, sehingga dia sadar, dan dia mau terus terang semuanya supaya juga rasa bersalah dia kepada korban, kemudian kepada masyarakat, dan kepada semuanya termasuk kepada institusi Polri, Polri juga bisa didamaikan dalam hatinya. Artinya Eliezer juga menyesal dengan dia ikut kemudian apalagi berkata-kata yang tidak sejujurnya. Betul. Satu hal terjadinya keterlibatan dia itu tanpa motif. Jadi kalaupun terjadi ada pembunuhan yang diduga dilakukan oleh dia, itu dia tanpa motif karena atas perintah. Oke, termasuk perintah untuk menembak. Ya, itu termasuk. Perintahnya ini satu orang, beberapa orang? Wilayah penyidikan. Oke, baik, wilayah penyidikan. Tapi setidaknya untuk Pak Deo, untuk yang tadi untuk disuruh menembak itu on the spot kah? Artinya pada saat di rumah dinas atau sebelumnya sudah dirangkai? Di wilayah penyidikan. Oke, tapi saat ini Barada Eliezer kami tegaskan lagi siap jadi justice kolaborator dan kondisinya aman untuk mengungkap sejujur-jujurnya. Betul sekali. Padahal resikonya sangat tinggi kalau dia mau mengungkap. Enggak juga. Karena? Karena dia sudah dalam perlindungan Bareskrim juga.
Artinya dia juga dikawal dan diamankan juga, dijaga keselamatannya juga oleh Barreskrim ya. Termasuk pihak keluarga Pak Deo untuk aman juga keluarga Nah Barada? itu yang tidak. Kalau keluarga kan tidak ada kaitannya secara hubungan hukum ya. Oke, Kompolnas silahkan. Ya, jadi sebetulnya kami dan LPSK itu kan sama-sama lembaga negara ya, Kompolnas, Komnas HAM, LPSK. Yang bisa dilindungi oleh LPSK itu kan saksi, korban, atau saksi pelaku. Tetapi khusus untuk saksi pelaku, kan syaratnya harus bersedia menjadi justice kolaborator. Oke. Dan kalau menurut informasi ini Pak Dio kan akan ke LPSK hari Senin ya, hari Senin. Dan saya kira itu prosedur itu yang harus ditempuh. Nanti teknisnya tentu teman-teman di LPSK. LPSK punya mekanisme sendiri dengan misalkan safe house atau dengan pelindungan. Itu kebijakan dan teknis teman-teman di LPSK yang lebih tahu lah. Tetapi dengan dan selama ini tidak ada masalah karena banyak juga yang saksi pelaku yang kemudian menjadi justice kolaborator dan oleh SPLK difasilitasi dan berjalan dengan lancar. Harapannya ini juga nanti berjalan dengan lancar dengan adanya fasilitas dari LPSK berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada, saya kira ya. Oke, jadi Pak Deo besok jam berapa ke LPSK-nya? Ya kalau saya bangun pagi paling siangan, kalau bangunnya siang mungkin sorean gitu. Tapi harusnya bangun pagi sih saya, kalau biasanya bangun pagi sih saya. Jadi jam 10-11 mudah-mudahan enggak. Baik, tapi pasti besok bersama juga dengan Eliezer. Ya kita upayakan karena kan kita harus berkoordinasi dengan penyidik ya. Apa boleh apa enggak. Tapi kalaupun masih diperlukan penyidikan di Barada ini, tentunya kami akan datang duluan ke LPSK. Paling enggak konsultasi dulu atau bagaimana caranya supaya kita bisa maju ke sana. Untuk Pak Wahyu, apakah Kompolnas melihat bahwa ini adalah sesuatu yang menggembirakan karena akhirnya Barada Eliezer mau mengungkap yang sejujur-jujurnya? Oh iya, ini kemajuan yang sangat signifikan. Karena saya kalau boleh membalik cerita ya, awal mulanya kan ada sikap skeptis dari publik yang mengira banyak kejanggalan-kejanggalan. Nah, sekarang kejanggalan-kejanggalan itu akan dibuktikan satu demi satu setelah ada beberapa kebijakan. Kalau kita perhatikan kan ketika penetapan terhadap Barada ini kan ada pasal ikutannya, pasal 55 dan 56. Nah, itu sebetulnya pintu masuk karena di 55 itu adalah ikut serta, di 56 itu kan pembiaran. Dengan adanya pintu masuk ini, maka akan banyak terungkap. Nah, sekarang ditambah lagi dengan kesediaan Barada E ini untuk menjadi justice kolaborator. Artinya ada kesediaan secara sukarela menyampaikan fakta yang tadinya didesain di dalam atau konstruksi di dalam hukum yang sudah diputuskan di dalam penetapan pasal. Jadi menurut saya ini signifikan dan kami akan mengawal terus. Semoga saja harapan dari kita semua untuk agar kasus ini terang benderang nanti terwujud. Ya. Oke, saya terakhir ke Pak Deolipa. Pak Deolipa, jadi Barada Eliezer siap menjadi justice kolaborator termasuk mengungkap siapa yang menyuruh menembak, apakah skenario ini sudah diskenariokan sebelumnya, termasuk juga dengan perusahaan CCTV dan lainnya? Ya, sudah siap. Sudah siap. Baik, terima kasih Pak Deolipa Yubara, pengacara Barada Eliezer, dan ada Pak Albertus Wahyu Rudanto, Komisioner Kompolnas sudah berbagi pada kami di Kompas Petang.